Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita punya Bapa yang baik, yang begitu mengasihi setiap kita. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Tuhan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima taburan firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengawali pagi hari ini. Sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, kita mau mengawalinya dengan kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara bahwa jika kita masih ada sampai pagi hari ini, itu semua karena kebaikan dan anugerah daripada Tuhan kita. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Adapun tema yang saya berikan pada pagi hari ini adalah
kemenangan di padang gurun, ya. Kemenangan di padang gurun bagi setiap kita. Berbicara tentang padang gurun Bapak Ibu Saudara, tentu padang gurun merupakan tempat gurun pasir yang tandus, ya. Panas, bahkan tidak berpenghuni Bapak Ibu Saudara. Bahkan di padang gurun juga merupakan tempat yang sangat berbahaya, ya. Dan kita tidak pernah menjumpai di padang gurun ada orang yang tinggal di sana Bapak Ibu Saudara. Karena yang tinggal di sana itu hanyalah ular, kalajengking dan binatang-binatang yang lainnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap musim kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali Tuhan izinkan bagi setiap kita untuk mengalami padang gurun dalam setiap hidup kita. Tetapi yang berbeda Bapak Ibu Saudara, kita hanya diizinkan Tuhan untuk melaluinya, bukan tinggal di dalam padang gurun dalam hidup kita. Dan kita melihat, ya, tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, bahwa tidak sedikit dari anak-anak Tuhan yang tidak mampu bertahan, ya, tidak mampu bertahan di dalam menghadapi padang gurun di dalam setiap hidupnya. Dan mereka seringkali meninggalkan Tuhan, ya, atau bahkan mengambil jalan pintas, ya, bunuh diri dan lain sebagainya. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita yang diberikan oleh Tuhan, minimalnya ada yang kita perjuangkan di dalam hidup kita ini Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi ketika Tuhan, ya, sepertinya mengizinkan kita untuk menghadapi atau mengalami padang gurun dalam hidup kita, maka kita yakin dan percaya ada sesuatu hal yang ingin Tuhan kerjakan atas setiap kehidupan kita. Ya, untuk mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan membuka di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Amin, ya. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, ketika kita merasa hidup kita ada di dalam padang gurun Bapak Ibu Saudara, ya, jangan cepat-cepat kita mengambil keputusan yang salah Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan cepat-cepat kita menyalahkan Tuhan atas setiap hal yang boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kita, ya. Kalau kita melihat di dalam perjalanan dari bangsa Israel, bagaimana mereka harus melewati padang gurun, ya, dikatakan selama 40 tahun, ya, sebelum mereka pada akhirnya nanti menikmati akan tanah perjanjian, ya, yang walaupun pada akhirnya tidak semua masuk di dalam tanah perjanjian Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi satu hal yang boleh kita lihat dan pelajari, ya, bahwa padang gurun ini merupakan satu kesempatan bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita berani lebih dalam lagi mempercayai Tuhan, ya, di dalam kemustahilan, ya. Bagaimana bisa di padang gurun kita memperoleh kemenangan Bapak Ibu Saudara, ya. Yang notabene kita tahu padang gurun itu adalah tempat yang berbahaya. Bahkan tidak ada manusia yang hidup di sana Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua, ya, bahwa kita boleh melalui padang gurun itu atas kehendak daripada Tuhan kita, ya. Bukan berarti Tuhan tidak menyayangi kita. Bukan berarti Tuhan itu tidak mengasihi kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah di dalam Ulangan pasal yang kedua ayat di bagian yang terakhir, yaitu dengan maksud
merendahkan setiap hati kita, apakah kita tetap berpegang pada perintah Tuhan ataukah tidak, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini bedanya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ada dalam penyertaan Tuhan, ada di dalam berkat daripada Tuhan, ya, maka kita merasa hidup kita seperti ada di dalam kerajaan surga, Bapak Ibu Saudara. Semua tersedia, apa yang kita butuhkan sudah ada, Bapak Ibu Saudara. Tetapi berbeda ketika kita boleh diizinkan Tuhan untuk kita masuk padang gurun hidup kita, ya. Apa yang bisa kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara, ya? Apakah kita seperti bangsa Israel ini, ya, yang mereka bersungut-sungut kepada Musa pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, mereka sampai berkata, ya, kalau ya kami hanya dibawa ke tanah perjanjian untuk mati di padang gurun, ya, lebih baik kami kembali ke negeri Mesir, ya. Walaupun mereka diperbudak, mereka lebih memilih itu, Bapak Ibu Saudara. Padahal kita tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa Israel ini, ya, mendapatkan, ya, kredibilitas bahwa mereka adalah umat pilihan daripada Tuhan, ya. Sudah seharusnya mereka itu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap hidup mereka, ya. Tetapi apa yang mereka kerjakan? Mereka mengambil respon hati yang salah, ya. Kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Amin, ya. Jadi inilah tujuan daripada Tuhan, ya, mengizinkan bangsa Israel boleh melalui padang gurun dalam hidup mereka, ya. Bukan berarti Tuhan itu ingin mematikan bangsa Israel di padang gurun, tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita melihat Tuhan sebetulnya sudah menjanjikan hal yang luar biasa, yaitu tanah perjanjian Kanaan bagi setiap mereka. Tetapi masalahnya, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ini, ya, lebih mementingkan atau lebih mengutamakan akan egonya daripada mengutamakan keinginan hati daripada Tuhan. Dan kita lihat pada endingnya, Bapak Ibu Saudara, hanya Yosua dan Kaleb yang boleh masuk ke tanah perjanjian, ya. Apa yang dapat kita renungkan dari kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa kemenangan di padang gurun itu akan kita terima ketika kita berani mempercayai Tuhan di dalam kemustahilan hidup kita, ya. Ada 3 kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap hidup kita, walaupun kita ada di dalam padang gurun hidup kita. Kemenangan yang pertama yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, yaitu di dalam Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran pasal yang ke-16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Amin, ya. Jadi poin kemenangan pertama yang Tuhan berikan bagi setiap kita, sekalipun kita ada di dalam padang gurun. Yang pertama adalah Tuhan memberikan mana dalam hidup kita, ya. Jadi kalau bangsa Israel dipelihara 40 tahun, Bapak Ibu Saudara, di padang gurun, ya, dengan memberikan mana dan burung puyuh bagi setiap mereka, ya. Apalagi kita, Bapak Ibu Saudara, yang pagi hari ini, ya, percaya, taat dan setia kepada Tuhan, ya, sudah pasti kita lebih diberkati oleh Tuhan, ya. Kalau kita melihat mana di sini dapat saya gambarkan adalah sesuatu yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita, ya. Jadi mana ini bukan hanya berarti berupa makanan, Bapak Ibu Saudara, tetapi setiap kebutuhan, keperluan, bahkan apa yang kita peroleh daripada Tuhan, maka kita harus mengelolanya dan mencukupkan dengan semua yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 16 ayat yang ke-18.
Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperoleh mana daripada Tuhan, maka yang harus kita kerjakan adalah kita mencukupkan setiap diri kita dengan apa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan kita juga harus mengelola dengan sebaik-baiknya apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya. Lalu poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, kemenangan yang kedua yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap hidup kita adalah di dalam Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Poin yang kedua, kemenangan yang kita terima daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara, yaitu adalah penyertaan Tuhan yang sempurna. Jadi percaya Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita ada dalam padang gurun hidup kita, tetap percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Memang setiap kita manusia terbatas adanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia sanggup menolong hidup kita, bahkan di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat, ya, Tuhan itu akan menggendong setiap kita Bapak Ibu Saudara, ya. Bahkan sampai memutih rambut kita pun Dia tidak pernah meninggalkan setiap hidup kita. Lalu poin yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kemenangan yang kita peroleh daripada Tuhan ketika kita ada di dalam padang gurun. Yang ketiga adalah Tuhan membuka jalan bagi setiap kita. Mazmur pasal yang ke-78 ayat 15 dan 16. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan dibuatnya air turun seperti sungai, ya. Jadi peristiwa ini Bapak Ibu Saudara dialami bangsa Israel ketika mereka di padang gurun Sin pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, di mana mereka mengalami kehausan, bahkan tidak ada air untuk mereka minum, ya. Tetapi apa yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara? Respon mereka adalah, ya, menyalahkan Tuhan, ya. Mereka tidak tahu bahwa Tuhanlah yang menuntun mereka, yang menolong mereka untuk dapat keluar dari tanah perbudakan, ya. Tetapi yang kita lihat di dalam perjalanan dari bangsa Israel ini, bahwa Tuhan sanggup, ya, membelah bukit batu, ya, sehingga bangsa Israel itu dapat minum air pada waktu itu, ya. Jadi apa yang kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam padang gurun, di dalam kemustahilan sekalipun Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan berjanji bahwa Dia masih dapat membuat keajaiban dalam hidup kita, ya. Biarlah pada pagi hari ini kita mau terus percaya dan terus menaruh setiap harapan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, padang gurun bukanlah merupakan tempat kekalahan, tetapi padang gurun adalah tempat kita melihat pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Bapa buat penyertaan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan ajar kami untuk kami selalu percaya lebih dalam lagi kepadamu, untuk kami mengakui bahwa di dalam padang gurun sekalipun Tuhan kami memperoleh kemenangan ketika kami menyandarkan setiap iman percaya kami di hadapan-Mu Tuhan. Begitu juga setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan, mereka yang memulai aktivitas mereka, tolong setiap kami, berkati setiap kami dengan anugerah yang terbaik daripada Tuhan. Sehingga setiap apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, bahkan firman-Mu pagi hari ini untuk menjadi kekuatan di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya.